karis yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa, men. Kalau kita boleh berada di bulan yang ke-11 di tahun 2020, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Kita boleh kuat, kita boleh bernafas, kita masih bisa makan. Semua membuktikan bahwa kemurahan Tuhan ada atas kehidupan kita. Oleh karena itu, mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu sama-sama kita untuk memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan memberkati kita. Mari satu dalam doa. Tuhan Yesus berkati kami. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan dalam ibadah online kami hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Kami percaya ketika kami mendengarkan Tuhan ibadah online ini, kami yang sakit, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami mengalami masalah Tuhan, kami mendapatkan jalan keluar, kami yang mengalami persoalan hidup kami dibebaskan Tuhan, karena kuasa pujian penyembah, karena kuasa firman-Mu yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Karena itu kami meminta pertolongan-Mu Tuhan, kami meminta urapan Roh Kudus-Mu menjamah kami, memulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari memuji Tuhan sama-sama. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Katakan. Bagaikan air siang tanah gersang, sejuk, menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu betul, siang dan malam, siang dan malam, selalu ku renungkan janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Haleluya, amin Tuhan Yesus. Terima kasih bagaikan air, bagaikan air sirami tanah gersang, dengarkan Tuhan, mendengarkan cahaya mentari hangat memelukku. Katakan damai di jiwaku, lembut indah tutur kata-Mu, dari jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertutur siang dan malam, selalu ku renungkan janji-Mu yang indah. Katakan untuk selamanya, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertutur di hatiku, siang dan malam, selalu ku renungkan janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suara-Mu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab Kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataan
untuk selamanya, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh siang dan malam, selalu ku renungkan janji. One more time. Untuk selamanya, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam, selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu Tuhan, janjimu yang indah, ku berjalan. One more time, come on say, janjimu yang indah Tuhan, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Muliakan ku, haleluya Yesus. Dari pulau dan benua, terdengar selalu haleluya, lagu pujian semua, bagi nama penebus. Gloria Gloria, muliakan ku, Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Dari pulau dan benua, terdengar selalu lagu pujian semua, bagi nama penebus. Say Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, muliakan Gloria, 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 Gloria. One more time, come on, say Gloria, 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 muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan.
Dia bagi penebus kami, yang menyelamatkan kami. Yesus ya Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Katakan Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Katakan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Katakan Yesus, Engkau
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema murah hati. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Puji Tuhan, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagia, makarioi, itu artinya berbahagia, diberkati, dan beruntung. Orang yang murah hati adalah orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan, dan orang yang beruntung hidupnya. Karena Alkitab berkata, orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah ketetapan yang Tuhan sudah berlakukan untuk setiap orang percaya. Kalau kita murah hati, maka kita akan beroleh kemurahan. Murah hati adalah satu kerinduan dari Allah, Bapa kita, untuk kita anak-anaknya. Sehingga orang melihat kita, orang mengenal kita sebagai pribadi yang murah hati. Untuk menjadi murah hati, kita harus memahami beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, kita harus mampu melihat penderitaan orang lain dari sudut orang yang sedang menderita, sehingga kita akan ikut merasakan penderitaannya. Yang kedua, harus ada simpati dan empati di dalam hidup kita. Karena dari simpati ini, empati ini akan lahir suatu tindakan yang akan menolong. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Murah hati, kata yang dipakai adalah elemones, yang diterjemahkan murah hati. Kata ini dari kata dasar eleos, yang artinya belas kasihan. Jadi murah hati adalah ekspresi dari belas kasihan kita kepada orang lain yang sedang menderita, yang sedang bergumul, yang sedang terhimpit, yang sedang mengalami masalah yang berat, membutuhkan pertolongan. Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dan Dia mau kita menjadi orang yang murah hati. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Inilah firman yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang mengikuti Dia. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena kemurahan Allah, kita diampuni dari semua dosa dan kesalahan kita. Semata-mata karena kemurahan Allah. Kita orang yang hidup di dalam dosa sebelumnya, tidak punya harapan. Kalau kemurahan Allah kita tidak terima, maka kita akan masuk kepada kebinasaan selama-lamanya. Tetapi kita bersyukur karena Allah Bapa kita adalah Allah yang murah hati. Sehingga Ia mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini
untuk menanggung semua dosa dan kesalahan umat manusia di atas kayu salib. Supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37, di mana di dalam cerita ini ada seorang ahli Taurat yang datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Kita dengarkan pembacaan firman Allah. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Haleluya. Dalam cerita ini, ahli Taurat ini datang kepada Yesus bukan untuk mendengarkan firman Allah. Bukan untuk merendahkan hati, tetapi justru dia datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Kemudian dia bertanya kepada Tuhan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ahli Taurat ini menjawab Tuhan Yesus dan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Waktu Tuhan Yesus mendengar pernyataan ini yang merupakan jawaban dari pertanyaan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat ini, maka Tuhan berkata kepada dia, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi orang ini ingin membenarkan dirinya sendiri. Dia bertanya lagi, "Yesus, siapakah sesamaku manusia?" Melalui pertanyaan ini yang ingin membenarkan dirinya sendiri, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanan, orang ini dirampok, dianiaya, dipukul sehingga hampir mati. Sangat menderita.
Kemudian datanglah seorang imam. Imam adalah orang yang diberikan tugas untuk memimpin peribadatan orang Israel. Orang yang mengatur persembahan-persembahan di bait suci. Orang yang berdoa syafaat di hadapan Allah. Menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dan orang yang menyampaikan berkat Allah kepada umatnya. Waktu imam ini lewat, dia lihat ada seorang yang tergeletak, yang dirampok, yang dianiaya, dan hampir mati. Tetapi dia hanya melihat. Dia tidak menolong. Dia pergi. Kemudian datang lagi seorang yang lain. Seorang Lewi. Orang Lewi adalah orang yang dikhususkan oleh Allah untuk melayani di bait suci, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Seorang pengerja. Waktu dia melihat orang yang tergeletak ini yang sedang menderita membutuhkan pertolongan, dia hanya melihat, kemudian dia melewatinya dari seberang jalan. Kasihan orang ini. Imam tidak menolong. Orang Lewi tidak menolong. Kemudian datanglah seorang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang dianggap kelas 2, pinggiran, bahkan dianggap orang kafir. Nah, orang Samaria ini sedang dalam perjalanan. Kemudian dia melewati tempat itu dan pada waktu dia melihat ada orang yang menderita, dianiaya, dirampok dan hampir mati. Maka Alkitab berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepada orang yang menderita itu, ia membalut luka-lukanya. Ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Lalu membawa orang itu ke tempat penginapan untuk dirawat. Dia merawat orang ini. Dia menolong orang ini. Dia tidak kenal orang ini. Orang Samaria ini adalah orang yang dianggap kelas 2. Orang yang dianggap kafir. Orang yang dianggap jauh dari Tuhan. Tapi dia menolong orang yang sedang menderita ini. Bahkan keesokan harinya dia berkata kepada pemilik penginapan, rawatlah orang ini. Dan dia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan dia berkata, jika engkau membelanjakan lebih daripada uang ini yang aku berikan, waktu aku kembali aku akan menggantinya. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat yang mencobai dia. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun? Ahli Taurat ini berkata seperti ini. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepada ahli Taurat itu, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita karena belas kasihan Allah. Kita ada sampai hari ini semata-mata karena belas kasihan Allah. Alkitab berkata karena semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab berkata upah dosa ialah maut. Tetapi karena belas kasihan Allah di dalam Yesus Kristus, Dia mengampuni dosa kita. Dia menyelamatkan kita. Bahkan Dia mengangkat kita menjadi anak-anak
Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mau kita menjadi orang yang murah hati. Orang yang bukan hanya memiliki simpati. Bukan hanya turut merasakan penderitaan orang lain. Tetapi mengambil bagian dalam usaha menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, berbicara tentang orang yang membutuhkan pertolongan, begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Apakah kita akan menolong atau harus menolong semua orang itu? Tidak. Seberapa kaya pun kita tidak bisa menolong semua orang dengan kekayaan kita. Tetapi saya percaya kita akan diperhadapkan oleh Tuhan. Di mana Tuhan memimpin kita kepada orang-orang yang mana Tuhan mau kita menolong mereka. Tuhan mau kita mengulurkan tangan kita kepada mereka. Tuhan mau kita bersimpati dengan mereka. Tuhan mau kita berdoa untuk mereka. Tuhan mau kita memberikan uang untuk mereka. Tuhan mau kita berpartisipasi dalam pergumulan orang tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Bukan hanya pertolongan keuangan. Ada orang yang berada secara ekonomi, oke. Tapi mereka berada dalam ketakutan dan kegelisahan. Barangkali di antara mereka ada yang sakit, tidak berdaya, membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan kemurahan Allah. Sebagai orang yang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diberikan kemurahan Allah. Kita sesungguhnya memiliki kemurahan dari Allah, yaitu belas kasihan. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Matius 9 ayat 35 dan ayat 36. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dikatakan dalam firman Allah, Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, kemudian memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pelayanan Tuhan Yesus yang disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat. Tuhan Yesus mengajar dengan otoritas tidak sama dengan pemimpin-pemimpin agama yang ada pada waktu itu. Kemudian semakin banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Melihat orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Alkitab berkata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena dia melihat orang-orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala. Tidak punya gembala. Yesus melayani karena dia memiliki belas kasihan dari Bapa. Belas kasihan menggerakkan Yesus untuk melayani. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Kalau kita sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kasih Allah ada di dalam diri kita. Belas kasihan Allah ada di dalam diri kita. Allah ingin kita mengekspresikan belas kasihan itu melalui satu tindakan nyata, yaitu menolong orang. Menolong pekerjaan Tuhan.
Sehingga melalui hidup kita, melalui doa kita, melalui nasihat-nasihat yang kita sampaikan, melalui firman Allah yang kita sampaikan, melalui uang yang kita berikan, orang-orang akan ditolong, orang-orang akan diberkati, pekerjaan Tuhan akan maju, banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan, banyak kota-kota, desa-desa, tempat-tempat akan dijangkau bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau kita menjadi orang yang murah hati. Kemurahan Allah itu luar biasa. Allah menunjukkan kemurahan tanpa memandang siapapun orang itu, apa keberadaan orang itu. Karena kemurahan Allah didasarkan pada sifat Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kemurahan Allah itu ajaib, saudara. Luar biasa. Orang berdosa adalah seteru di pemandangan Allah. Musuh-musuh Allah. Tapi karena hati Allah yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasihan, maka dia menunjukkan kemurahannya kepada seluruh umat manusia di dalam dan melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka kita mengekspresikan kemurahan Allah. Tuhan mau kita membangun hidup kita menjadi pribadi yang murah hati. Karena melalui kemurahan itulah orang bisa melihat Kristus di dalam kita dan melalui kita. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dengan apakah kita menggarami dunia yang tawar ini yang penuh dengan kejahatan dan dosa? Dengan apakah kita menerangi dunia ini yang penuh dengan kegelapan yang tidak ada pengharapan sama sekali? Melalui perkataan kita, perbuatan kita, dan karya kita yang sebenarnya Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Tuhan kerjakan melalui kita. Dan Tuhan kerjakan bersama dengan kita. Dan diwujudkan dalam bentuk kemurahan atau murah hati. Orang percaya harusnya orang yang murah hati, bukan orang yang pelit. Kalau saudara telah mengalami kemurahan Allah, saudara akan menjadi orang yang murah hati. Kalau saudara benar-benar mengerti maksud rencana Allah bagi hidup saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang putus asa, orang yang kecewa, orang tidak punya pengharapan, orang tertekan, orang tertindih oleh karena pengaruh COVID yang sudah begitu lama, belum ada jalan keluarnya, belum berakhir dan banyak orang yang sudah di PHK, banyak keluarga yang sedang menderita saat ini. Mereka membutuhkan kemurahan Allah. Gereja Tuhan dipanggil oleh Tuhan untuk mewujudkan kemurahan Allah kepada dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan dipakai oleh Tuhan apabila kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apabila kita berserah dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Apabila kita berkata, ya Allah, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Pakailah hidupku untuk menyenangkan Engkau. Pakailah hidupku untuk memuliakan Engkau. Maka Tuhan akan terus menggerakkan kita dan memakai kita. Mewujudkan kemurahan hati Allah kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus.
Kalau kita menjadi orang yang murah hati, maka kemurahan demi kemurahan Allah akan terus mengalir kepada kita. Karena Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Menabur kemurahan, menuai kemurahan. Menabur berkat, menuai berkat. Orang yang memberi akan diberi selalu. Dan kelimpahan kasih karunia Allah disediakan, diberikan kepada orang yang murah hatinya. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan, kalau kami akan bersama-sama menguatkan kami, memulihkan kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamat, dalam kasih-Mu Tuhan, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidup, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Kami say besar setiamu Tuhan Yesus. Amin. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudari yang memiliki pergumulan hidup, masalah apapun, persoalan kita, mari kita akan bawa kepada Tuhan Yesus. Sebab Dialah jawaban atas setiap doa dan pergumulan kita. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus, kami menanggapi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berikan kami hati yang murah Tuhan Yesus, seperti Engkau adalah Allah yang murah hati. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik buat setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa bersatu hati bersama-sama bagi saudara-saudari kami yang mengalami pergumulan masalah apapun Tuhan. Mungkin masa-masa COVID ini mereka Tuhan sedang bergumul untuk pekerjaan. Mereka mengalami PHK atau mengalami pengurangan gaji Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyiapkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang mengerti kesusahan kami. Tuhan, berikan mereka pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah hal yang mustahil, bahwa Engkau akan lakukan hal yang tidak mustahil Bapa. Bukakan lapangan pekerjaan buat setiap anak-anak Tuhan yang menganggur saat ini Tuhan. Dan berikan pekerjaan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka butuh keuangan untuk kontrak rumah, uang sekolah anak-anak, bahkan untuk makan dan minum. Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami masing-masing. Tuhan, Kau selalu memberkati kami. Kalau satu jalan tertutup, Tuhan akan bukakan begitu banyak jalan, Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi setiap kebutuhan mereka.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kami yang sakit Tuhan Yesus, mungkin kami sedang mengalami sakit COVID atau sakit apapun, Tuhan kami percaya bahwa Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Dan kami tumpangkan tangan pada tubuh kami yang sakit dan minta di dalam nama Tuhan Yesus. Biar bilur Yesus saat ini menyembuhkan setiap bagian tubuh kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Kami percaya firman-Mu Tuhan Yesus, ya dan amin Bapa. Untuk setiap hubungan keluarga yang mulai retak, hubungan suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara Tuhan yang jauh Tuhan. Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, satukan mereka kembali. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu Bapa. Engkau tolong mereka untuk mereka boleh mengampuni satu dengan yang lain. Mereka menerima satu dengan yang lain dan mereka Tuhan saling mengasihi satu dan lain Tuhan. Karena Engkau menghendaki rumah tangga yang diberkati Tuhan lewat kesatuan, kesehatian antara anggota keluarga Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan hamba berdoa supaya setiap firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan boleh masuk dalam hidup kami Tuhan, berakar, bertumbuh Tuhan, berbuah lebat Bapa, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami boleh menjadi berkat bagi gereja, kami boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara Bapa. Kami serahkan juga Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terima kasih kalau Engkau tempatkan kami di negara ini Tuhan, Engkau punya maksud dan rencana yang luar biasa. Kami berdiri buat bangsa kami, mendukung Tuhan Presiden kami Pak Jokowi, orang yang Engkau sudah pilih bagi bangsa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan Tuhan untuk beliau Tuhan, kesehatan buat beliau beserta dengan keluarga, sehingga Indonesia akan memasuki masa keemasan bersama-sama dengan Tuhan. Lewat kepemimpinannya Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa setiap doa-doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menerima jawaban itu tepat pada waktu-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang tibalah saatnya untuk menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Persembahkanlah seluruh hidupmu untuk Dia. Dan biarlah kemurahan Allah selalu melimpah-limpah atas hidupmu. Dan terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa kita. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.